Nikita Mirzani kembali berkoar-koar di sosial media dan tak mendukung aksi dokter kecantikan Richard Lee yang ikut-ikutan membongkar terkait mafia skincare di Indonesia. Tampak tak dapat menutupi rasa geram dirinya terhadap Dr. Richard Lee, Nikita Mirzani pun melontarkan sindiran-sindiran pedas terhadap Dr. Richard Lee dan semua produknya. Ya, menurut Nikita Mirzani, Dr. Richard Lee juga sebenarnya sama saja dengan para mafia skincare di Indonesia yang belakangan ini tengah diberantas oleh salah satu dokter yang dikenal dengan sebutan dokter detektif. Nikita Mirzani bahkan berani terang-terangan meminta agar masyarakat Indonesia tidak membeli produk kecantikan milik Dr. Richard Lee yang diduga berbahaya. Untuk mengetahui sederet sindiran pedas Nikita Mirzani, maka inilah 5 sindiran pedas Nikita Mirzani untuk Dr. Richard Lee yang diduga ikut jadi mafia skincare. Versi Cumi Top 5. Nikita Mirzani melalui siaran langsung secara terang-terangan menyindir bahwa Dr. Richard Lee ikut jadi mafia skincare. Ya, dalam pernyataan Nikita Mirzani, ia menyebut bahwa produk kecantikan milik Dr. Richard Lee diproduksi bersamaan dengan pabrik para mafia skincare yang diduga menjual produk berbahaya. Namun Dr. Richard Lee membantah penuh tudingan tersebut dan memberikan pembelaan atas dirinya. Lantas, seperti apa sindiran pedas Nikita Mirzani dan seperti apa bantahan Dr. Richard Lee? Si Richard itu bikin produk di tempatnya si Henny, udah jelas pasti jelek udah. Saya jual ini skincare premium. Tai kucing skincare premium nih gua kasih tahu nih. Nih baru skincare premium made in Korea Serum gold, ada anti agingnya, ginseng merahnya, krim kolagen. Nih baru yang namanya skincare premium Sunyo, nih made in Korea. Ah, lu bikin deh mendingan skincare di Korea. Daripada lu tahu-taunya bikinnya di Henny juga mafia skincare. Sama aja lu. Makanya bibir lu miring ke kiri atau ke kanan gue nggak tahu deh. Nggak merhatiin gue, yang penting bibir lu miring aja. Karena lu banyak bohong, nipu orang terus kerjaannya. Sekarang sosokan mau jadi Bapak Pri. Nggak ada Bapak Pri itu cuman Dr. Oki. Richard Sunyo. Bapak Pri itu cuman Dr. Oki. Sosokan lu nge-review produk orang, produk lu juga sendirinya busuk, tau gak? Produk lu busuk. Lu review tuh produk lu jangan bohong-bohong reviewnya produk lu sendiri. Buktinya muka lu bopeng Richard Lee, muka lu bopeng, pala lu pitak, botak. Apa lu jual-jual serum kepala, serum rambut tapi pala lu botak, pakai wig, apa maksudnya? Apa maksudnya? Jual skincare tapi muka lu sendiri busuk, bopeng, jelek, geradakan. Apa maksudnya? Lu mau tipu-tipu customer lo? Mau tipu-tipu? Dok, katanya produk Athena ada produksi di tempat pabrik Ibu H. Jadi produk Athena itu diproduksi di 5 pabrik nih. Kenapa di 5 pabrik? Karena kapasitasnya besar dan setiap pabrik itu punya kapasitas dan kapabilitas berbeda-beda. Jadi kita cari yang terbaik nih. Salah satunya ada pabrikku sendiri, tapi pabrikku ini baru operasional di tahun ini nih. Sehingga punya keterbatasan. Jadi kita masih memanfaatkan beberapa pabrik lain. Butuh waktu untuk memindahkan semuanya ke pabrikku sendiri. Salah satunya adalah Imetco, UFI, dan salah satunya adalah pabrik Ibu H sendiri. Terus apa permasalahannya? Produk tersebut sudah BPOM dan juga sudah dimasukin ke lab berkala. Hasilnya itu bagus banget. Hasilnya nggak ada masalah sedikit pun. Permasalahannya ada di mana aku nggak tahu. Aku ingetin kalian ya, pada waktu di podcast itu Dr. Oki datang untuk memberikan pengaduan dan kesaksian tentang si owner pabrik, si Ibu H, itu sering memproduksi etiket biru abal-abal terus dikirim ke reseller. Itu kan adalah tindakan yang salah. Salah nggak, Dok? Salah, sudah jelas salah. Orang aku kok yang ngaduinnya ke BPOM langsung, dan juga ada beberapa etika bisnis yang dilanggar. Tapi apakah produkku yang diproduksi di pabrik tersebut jadinya abal-abal? Enggak. Apakah semua produk lain yang diproduksi di pabrik tersebut semuanya jadi abal-abal? Enggak seperti itu ceritanya. Jadi semua produkku yang produksi ke sana, aku malah lebih ketat lagi untuk mengecekkan semuanya dan hasilnya semuanya aman. Nikita Mirzani secara terang-terangan menyindir wajah Dr. Richard Lee yang tak mencerminkan sebagai owner produk kecantikan.
Dalam pernyataan yang dilontarkan Nikita Mirzani, ia seolah menyinggung bahwa Dr. Richard Lee tidak menggunakan produk kecantikan miliknya sendiri, lantaran wajah Dr. Richard Lee dianggap tidak sesuai atau tidak mencerminkan hasil jika ia menggunakan produk kecantikan miliknya. Lantas, seperti apa sindiran Nikita Mirzani dan seperti apa reaksi Dr. Richard Lee? Kalian jangan beli produknya Suneo ya. Gue kasih tahu mukanya dia aja bopeng. Masa dokter mukanya bopeng? Berarti dia nggak pakai skincare-nya, berarti dia nggak pakai alat-alat di kliniknya. Tuh lihat mukanya dokter Oki. Mulus, mulus, nggak ada bopeng, nggak ada bopeng. Mukanya mulus, glowing, tidak berminyak. Kalau Richard itu mukanya jelek, bibirnya miring gini, karena apa? Karena kebanyakan bohong. Jangan dibeli skincare-nya. Dia tuh kalau live tuh pakai filter, walaupun pakai filter nggak ada masalah sih. Filter itu memang boleh sah-sah aja dipakai ya, nggak ada undang-undangnya tuh nggak boleh pakai filter, nggak ada. Tapi masa lo mau nipu muka sendiri sih pakai filter? Nanti kalau ketemu aslinya, mukanya jelek, mukanya bopeng. Mukanya siapa? Mukanya Richard Lee. Sekali lagi aku mengajak diskusi untuk secara sehat. Aku bukan mau ngajakin berantem. Ayo, aku punya pendapat yang berbeda sesuai dengan jurnal. Aku bawa jurnal. Aku bawa penelitian. Aku punya pendapat berbeda. Dan boleh dong kita mencerdaskan masyarakat sama-sama. Keluarkan jurnalmu, keluarkan pendapat ilmiahmu. Aku akan dengarkan secara bijaksana. Nikita Mirzani secara terang-terangan menyindir bahwa produk kecantikan Dr. Richard Lee bermasalah. Namun, hal tersebut tampak langsung dibantah oleh Dr. Richard Lee, di mana ia menyatakan bahwa produk kecantikan yang ia perjualbelikan kepada masyarakat sudah aman dan sudah terdaftar di BPOM. Lantas, seperti apa sindiran Nikita Mirzani dan seperti apa bantahan Dr. Richard Lee? Terus jual apa? Salmon DNA. Pakai jarum suntik yang diperjualbelikan bebas, itu lebih parah dari etikat biru, itu lebih parah dari overclaim, itu penipuan berbahaya. Overclaim juga penipuan. Kenapa sih namanya overclaim penipuan? Karena ingredients yang ada karena dosis ingredients yang ada di dalam skincare-nya itu tidak sama. Itu berarti tipu. Overclaim itu kejahatan. Kata siapa overclaim itu masalah biasa? Tidak. Lagian kalian juga pakai skincare bermerkuri, hidrokinon itu semakin lama dipakai di muka, kalian bisa kena kanker kulit, tahu nggak? Udah mau beli skincare-nya nggak seberapa, pengobatannya miliaran. Ya kalau kalian orang kaya. Kalau kalian orang susah, apa yang mau dijual? Ginjal. Kalau ginjal kalian bagus, kalau ginjal kalian rusak, apa yang mau dijual? Biji mata. Iya kalau retina kalian sehat. Kalau nggak ada yang bisa dijual. Nggak ada yang bisa dijual. Jangan percaya, dokter juga banyak bohongnya, terutama dokter Richard. Produkku sekali lagi sudah BPOM, sudah aman. Ya nggak perlu kalian raguin lagi. Sudah ada hasil labnya. Jadi menurutku itu pengiringan opini. Nikita Mirzani secara terang-terangan menyindir bahwa Dr. Richard Lee tidak memakai produknya sendiri. Ya, dalam pernyataan yang dilontarkan Nikita Mirzani, ia menyebut bahwa Dr. Richard Lee menjual serum penumbuh rambut. Namun menurutnya, Dr. Richard Lee tidak memakai produknya sendiri, lantaran Dr. Richard Lee sendiri memiliki rambut yang botak. Lantas, seperti apakah sindiran pedas Nikita Mirzani? Terus dia jual serum rambut, tapi rambutnya sendiri pitak alias botak. Dia pakai wig. Kayak mana? Dokter kok bohong aja. Sosokan jual penumbuh rambut. Terus kenapa nggak lu pakai sendiri produk lu, Richard? Lu kasih contoh. Nih gue kepala gue pitak. Gue pakai serum rambut gue sendiri. Nih numbuh. Richard Lee lu emang lu ya. Sabar Mak Eke. Nyebut Mak. Cita Luna nggak bisa. Gue nggak bisa kalau rakyat Indonesia ini yang kebanyakan SDM-nya rendah dibodoh-bodohin. Nggak bisa. Kita harus mengedukasi. Ya. Terlepas dari sindiran terkait produk kecantikan milik Dr. Richard Lee, Nikita Mirzani juga tampak menyindir gelar Dr. Richard Lee yang diduga tak memiliki izin. Namun, Dr. Richard Lee melalui sosial media pribadinya tampak membeberkan terkait pendidikan yang selama ini ia enyam hingga saat dirinya menjadi dokter.
Lantas, seperti apa sindiran Nikita Mirzani? Dan seperti apa jawaban Dr. Richard Lee? Dokter kok bohong lagi, dia udah nggak punya gelar dokter, asal kalian tahu ya. Dok, riwayat pendidikan dokter apa sih? Saya SMA di SMA Safri 1 di Palembang. Siapa nih anak Bangau? Lalu saya ngambil S1-nya di FK Unsri. Sebenarnya dari dulu cita-cita saya itu pengen banget di FK UI, tapi papa saya nggak izinin karena takut nggak bisa nyesain sekolah saya. Jadi mau nggak mau saya di FK Unsri nih. Siapa nih dari kalian alumni Unsri nih? Saya FK 2003 di Unsri. Lalu setelah lulus dari Unsri, saya sebagai dokter biasa nggak punya apa-apa nih. Di rumah nggak ada, kendaraan nggak punya. Papa saya juga masih kerja seperti biasa, gaji UMR, jadi nggak ada apa-apa. Setelah itu saya diriin Athena, besarin Athena dari nol sampai detik sekarang, dan saya ngambil S3 saya di Atlantis International University di US, ngambil PhD saya, dan sekarang saya tercatat sebagai mahasiswa aktif di Udayana, ngambil lagi balik S2, ngambil anti-aging medicine. Sekarang saya punya 23 perusahaan di bawah saya, ada 18 klinik kecantikan yang tersebar di semua cabang di Indonesia, di kota-kota besar, dan puji Tuhan, klinik kecantikan saya dikenal masyarakat, salah satu klinik kecantikan terbesar juga di Indonesia. Jadi pendidikan itu bisa merubah nasib kalian dari orang miskin bisa jadi orang kaya. Salah satunya adalah pendidikan, meskipun bukan satu-satunya, tapi dengan pendidikan yang baik kesempatannya akan lebih besar untuk dapat kesuksesan.